Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Bersama saya, Agus Sutanto, SDN Panunggalan 9, Pinang, Kota Tangerang, calon guru penggerak angkatan ke-11. Modul 1.1 tentang filosofi KHD. Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Sahabat-sahabat guru semuanya, untuk mewujudkan budaya positif kita harus memahami disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman atau penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi di kelas ataupun di sekolah. Kesimpulan tentang peran saya dalam menerapkan disiplin positif di sekolah seperti disiplin, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi adalah pendidik harus menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif penting sekali diterapkan di sekolah untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Sahabat-sahabat guru semuanya, untuk mewujudkan budaya positif kita harus memahami disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman atau penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi di kelas ataupun di sekolah. Mewujudkan budaya positif tidak bisa dengan hanya seorang diri. Perlu kerjasama dan kolaborasi warga sekolah. Dengan berkomunikasi baik, berkolaborasi baik, serta menjunjung tinggi toleransi, maka kerjasama itu akan terjalin dengan baik. Jika budaya positif sudah menjadi budaya di sekolah, maka pendidikan yang berpusat pada murid, merdeka belajar, dapat memenuhi kebutuhan murid, dan itu merupakan indikasi bahwa sekolah tersebut sudah nyaman, aman, dan kondusif karena disiplin positif. Menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan juga menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya adalah tujuan daripada disiplin positif. Teori kontrol. Makna kontrol pada dasarnya adalah bahwa kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak mau melakukannya. Guru sedang mengontrol perilaku murid, artinya murid sedang mengizinkan untuk dikontrol. Saat itu kebutuhan dasar murid adalah dikontrol oleh gurunya. Sahabat-sahabat semua, kita mengenal 5 posisi kontrol sebagai seorang pendidik, yaitu yang pertama, tipe penghukum, yang kedua, pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga, sebagai teman, yang keempat, sebagai pemantau, dan yang paling ideal adalah sebagai manajer. Seluruh tindakan manusia yang mempunyai tujuan tertentu itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan, dan juga untuk bertahan. Keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan juga budaya positif di sekolah. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
Kesimpulan koneksi antar materi modul 1.1 sampai dengan 1.4. Filosofi KHD, guru itu menuntun sesuai dengan kodrat anak, berpihak pada murid dalam pembelajaran. Guru harus mempunyai nilai-nilai dan perannya sebagai guru penggerak dan juga mewujudkan pendidikan yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk menjalankan tugasnya, seorang guru harus memiliki visi. Dalam merumuskan dan membuat visi dibuat dengan menggunakan tahapan bagja. Tahapan demi tahapan dilaksanakan dengan baik, maka akan terbangun budaya positif di sekolah, sehingga menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, kondusif untuk murid-muridnya. Setelah belajar modul 1.4 tentang budaya positif, maka peran yang saya bisa lakukan adalah menciptakan budaya positif di sekolah. Berikut adalah pemahaman yang sudah saya pahami tentang konsep modul 1.4 tentang budaya positif. Di antaranya adalah disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan yang saya alami sebelum saya mempelajari budaya positif, saya menganggap bahwa hukuman dapat membuat efek jera dan penghargaan dapat memotivasi siswa. Tetapi setelah saya mempelajari tentang budaya positif, ternyata hukuman itu bisa menciptakan integritas gagal, identitas gagal, tidak membuat jera, justru meningkatkan agresivitas. Sedangkan penghargaan itu bisa merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum diri sendiri. Bagaimana perasaan ketika mengalami hal-hal tersebut? Tentu perasaan saya bercampur aduk ketika saya menangani anak yang berbuat salah, yang keterlaluan. Kadang saya terbawa emosi. Untung saya segera sadar, karena apa? Jika saya ikut emosi, maka masalah itu tidak akan selesai, justru malah bertambah. Oleh karena itu, saya mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan menggali apa yang menjadi motivasi anak tersebut melakukan hal tersebut. Setelah siswa menyadari kesalahannya, maka saya merasa bahagia karena saya dapat menyelesaikan masalah anak dengan segitiga restitusi. Saya pernah melakukan penyelesaian dengan segitiga restitusi, tapi sebelum mempelajari modul ini, mungkin susunan pertanyaan ataupun dalam melaksanakan segitiga restitusi masih berantakan atau belum secara urut, ya, terutama di bagian meyakinkan keyakinan. Ya, saya baru melaksanakan menstabilkan identitas dan juga validasi kesalahan. Untuk meyakinkan keyakinan saya belum lakukan karena memang pada saat ini saya baru tahu ternyata ada step berikutnya, yaitu meyakinkan keyakinan. Sebelum saya mempelajari budaya positif, saya mengambil posisi kontrol sebagai teman atau pemantau, kadang membuat rasa bersalah, bahkan penghukum. Perasaan saya pada waktu itu, itulah posisi kontrol yang paling tepat dan saya ambil. Tetapi setelah saya mempelajari modul tentang budaya positif, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer, yaitu posisi kontrol yang paling ideal. Dalam pelaksanaan segitiga restitusi sebelum saya belajar modul ini, saya mengakui bahwa saya belum sepenuhnya melakukannya. Di bagian menanyakan keyakinan belum saya lakukan. Untuk itu, saya akan mempelajari terus penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di sekolah. Sahabat-sahabat guru hebat semuanya, hal-hal penting yang untuk dipelajari adalah diantaranya pembelajaran anti-bullying, baik verbal ataupun fisik, penanganan kasus untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK, cara penerapan budaya positif di sekolah umumnya dan di kelas khususnya, bagaimana penerapannya, bagaimana caranya untuk efektif dilaksanakan di sekolah. Sahabat-sahabat semua, demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Mari kita terapkan
budaya positif di sekolah kita menjadi budaya sehari-hari. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru.